Perkenalkan, saya Friska Yunalorita. Pada kesempatan hari ini, role saya adalah sebagai panel review sekaligus customer insight. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis komparatif merek HMNS versus Mykonos dan Glad to Glow versus Skintific. Dari 3 tugas yang diberikan, saya akan mereview 2 di antaranya. Karena salah satu video yang saya buat masuk ke 3 kategori tugas yang diberikan. Bedah analisis kritis HMNS versus Mykonos. Studi kasus perilaku konsumen digital Muhammad Ilham Abladibah. 1. Ketajaman segmentasi digital. Digital persona. Seberapa tajam brand mengenali siapa konsumen digitalnya? Pertanyaan A. Penggambaran target audience. Jawaban saya belum sepenuhnya spesifik. Temuan presentasi HMNS dan Mykonos mentargetkan konsumen Gen Z dan milenial yang mencampuri parfum untuk menunjang aktivitas. Namun, ini masih berada di tataran diferensiasi citra brand atau posisi produk, bukan penyusunan digital pesona konsumen secara utuh. Kekurangan yang teridentifikasi. Demografis, tidak dijabarkan rentan usia pasti. Batas disposable income yang konkret. Psikografis, absen, fragrance, lifestyle, tingkat literasi, not aroma konsumen. Dorongan emosional. Tidak dibedakan keinginan tampil profesional di formal event versus penggunaan casual daily wear. Berikutnya pertanyaan B, variabel digital dalam analisis. Jawaban saya, ya sudah dipertimbangkan dengan baik dan sangat tepat konteks untuk kategori experience goods. Digital lifestyle, parfum adalah experience good. Kualitas baru bisa dirasakan setelah digunakan atau dicium. Konsumen digital mengatasi blink buy risk dengan mengandalkan deskripsi naratif dan impresi aroma dari komunitas digital. Perilaku penggunaan aplikasi. Calon pembeli membandingkan ulasan rating bintang di toko online serta menonton konten video, review, atau fragrance review sebelum bertransaksi. TikTok dan Instagram. Platform discovery, pencarian rekomendasi visual atau video, dan impresi influencer atau konten kreator. Shopee dan Tokopedia, platform validation dan conversion, ulasan tertulis, rating bintang, dan transaksi pembelian. 2. Analisis customer journey dan pain point. Bagaimana konsumen digital menavigasi keputusan pembelian parfum secara online. Pertanyaan A. Pemetaan perjalanan konsumen. Presentasi memperlihatkan alur keputusan konsumen digital dalam 4 tahap. Di tahapan pertama, awareness, discovery menemukan rekomendasi dari konten video review di TikTok atau Instagram. Misal, top 4 parfum HMNS paling tahan lama. Kedua ada consideration, evaluation, membaca ulasan tertulis dan rating bintang di Shopee atau Tokopedia untuk mengonfirmasi daya tahan dan impresi aroma. Ketiga ada conversion, purchase decision,
memilih HMNS untuk kualitas premium atau formal, atau Mykonos untuk eksplorasi varian aroma harian yang ekonomis. Keempat, ada advocacy. Post purchase meninggalkan rating ulasan atau konten unboxing atau impression yang memperkuat rating UGC sebagai pembelian berikutnya. Untuk pertanyaan B, solusi untuk pain point konsumen. Pain point utama yaitu ketidakmampuan mencium aroma secara fisik serta risiko salah membeli di ruangan e-commerce. Kesesuaian solusi, penggunaan ulasan detail dan UGC di media sosial secara terbukti dapat meredakan keraguan pembeli. Namun, pemaparannya dalam video masih terbatas pada kesimpulan umum. Solusi tambahan yang seharusnya diusulkan, brand perlu menyediakan varian discovery set atau sampel berukuran kecil 2-5 mili agar konsumen dapat mencoba aroma secara fisik sebelum berkomitmen membeli botol penuh dengan ukuran full size. 3. Kreativitas strategi digital. Seberapa inovatif dan realistis strategis yang diusulkan? A. Evaluasi strategi yang diusulkan. Video menyimpulkan pentingnya mengoptimalkan partisipasi ulasan pengguna dan keterlibatan di platform digital. Strategi digital dievaluasi ke dalam 3 pilar utama. Yang pertama, storytelling dan olfactory description. Menerjemahkan aroma abstrak menjadi narasi situasi sosial. Misal aroma untuk office wear atau aroma untuk net event di TikTok dan Instagram. Use gizi influencer amplification. Memanfaatkan parfum mereview atau konten kreator untuk membangun kredibilitas dan social proof yang otentik di komunitas digital. Selanjutnya ada product line diversity versus premium positioning. Mykonos menawarkan varian aroma luas untuk pasar harian, sementara HMNS menjaga persepsi high quality atau long fight untuk segmen premium. B. Realisasi, implementasi, dan analisis risiko. Tingkat realitas sangat realitas. Industri parfum lokal di Indonesia saat ini sangat tergantung pada strategi digital first dan community driven marketing. Analisis risiko yang mungkin muncul yaitu risiko bias ulasan. Banyak ulasan dari influencer beresiko dianggap terlalu melebih-lebihkan, sehingga ketika ekspektasi aroma tidak sesuai dengan penciuman objek konsumen, timbul kekecewaan berat dan ulasan negatif pasca pembelian. Risiko choice overload. Untuk Mykonos, meluncurkan terlalu banyak varian aroma harian beresiko membingungkan pembeli baru dalam menentukan pilihan utama. Fenomena choice overload yang menurunkan konversi. Selanjutnya, risiko inkonsistensi in batch atau long fight. Banyak ulasan mengenai ketahanan aroma membuat konsumen sangat sensitif terhadap konsistensi kualitas tiap kemasan produk. Metrik perbandingan antara HMNS dan Mykonos. Elemen evaluasi pada posisi citra brand HMNS premium
Elegan mengutamakan longevity dan formal event. Sementara di Mykonos ekonomis, eksploratif kayak varian untuk daily wear. Selanjutnya, profil konsumen digital. Untuk HMNS, quality seeker, pekerja atau milenial, rela bayar lebih untuk ketahanan aroma. Untuk Mykonos, variety seeker, Gen Z, atau mahasiswa gemar mengoleksi berbagai varian aroma. Varian aroma terjangkau. Peran testimoni. Untuk HMNS, validasi, longevity, dan kesan kemewahan. Untuk Mykonos, validasi harga terjangkau dan rekomendasi aroma yang disukai publik. Selanjutnya, kunci mitigasi pain point. Discovery set premium dan deskripsi piramida aroma yang jelas. Selanjutnya untuk Mykonos kampanye sampel bundle dan kurator panduan aroma berdasarkan kepribadian. Baik, selanjutnya video analisis krisis perilaku konsumen digital Glad to Glow atau yang biasa kita tahu G2G dengan versus Scientific. Untuk studi kasus perilaku konsumen digital, video Devi Triana. Evaluasi segmentasi digital, customer journey, dan strategi pemasaran digital. Ruang lingkup analisis 1. Segmentasi digital, evaluasi ketajaman digital persona dan variabel perilaku konsumen. 2. Customer journey, pemetaan perjalanan konsumen dari discovery hingga advocacy. 3. Strategi dan resiko, kreativitas strategi digital dan analisis risiko dan mitigasi. Objek studi kasus Glad to Glow, segmen harga terjangkau 36.000. Scientific, segmen harga premium dari harga 112 hingga 125.000. Perbandingan dua brand skincare lokal Indonesia dengan positioning harga berbeda, dianalisis dari perspektif pemasaran digital dan perilaku konsumen e-commerce. Aspek 1. Ketajaman segmentasi digital persona. Pertanyaan evaluasi utama, apakah video berhasil menggambarkan target audience secara spesifik? Status belum sepenuhnya spesifik. Presentasi lebih fokus pada posisi harga. G2G 36 versus Scientific 112.000 hingga 125.000. Dan mengelompokkan umum tanpa menyusun buyer atau digital persona yang lengkap dan terstruktur. Kekurangan yang teridentifikasi, demografis, belum mencakup usia, pekerjaan, dan tingkat pendapatan secara eksplisit per segmen brand. Psikografis, belum menggali nilai, gaya hidup, dan motivasi emosional konsumen secara mendalam. Selanjutnya, dorongan emosional belum mengidentifikasi trigger psikologis yang mendorong keputusan pembelian. Dimensi persona yang harus dipenuhi. 1. Demografis, usia, status pekerjaan, tingkat pendapatan, dan lokasi geografis konsumen target. 2. Psikografis, nilai-nilai pribadi, gaya hidup, aspirasi, dan sikap terhadap produk kecantikan. 3. Perilaku digital, platform yang digunakan, pola konsumen konten, dan kebiasaan belanja online. Selanjutnya, 4. Motivasi dan pain point, dorongan emosional utama, dan hambatan yang dirasakan sebelum membeli. Aspek 1 lanjutan, variabel digital dalam analisis, digital lifestyle,
Keterpaparan tren kecantikan di media sosial, kebiasaan melihat compare konten dan terpengaruh dupe kultur, fenomena mencari produk alternatif lebih murah dengan kualitas serupa. App behavior, analisis ulasan bintang 5 di Shopee, 25.400 lebih. Ulasan foto scientific versus hanya dengan 16 foto G2G atau Glad to Glow, kesenjangan social proof yang signifikan dan berdampak langsung pada konversi. TikTok berfungsi sebagai platform discovery, awareness, dan word of mouth, dan switching behavior, titik awal perjalanan konsumen sebelum berpindah ke platform transaksi. Shopee berfungsi sebagai platform consideration, validation, dan conversion atau purchase decision, tempat konsumen memverifikasi keputusan yang susah terbentuk di TikTok. Temuan kunci kesenjangan social proof, 25,4 ribu ulasan foto scientific di platform Shopee, 16 ulasan foto Glad to Glow di platform Shopee. Implikasi analitis, kesenjangan 1.587 kali dalam volume foto mencerminkan perbedaan fundamental dalam kepercayaan konsumen dan kematangan ekosistem digital masing-masing brand. Glad to Glow menghadapi tantangan besar dalam membangun social proof yang setara. Sementara Scientific telah memiliki fondasi konsumen yang sangat kuat di platform e-commerce. Baik, rekomendasi ulasan penyempurnaan segmentasi digital performatric untuk Glad to G atau G2G Digital Persona Budget Conscious Explore, demografis Gen Z, usia 18 hingga 22 tahun, pelajar atau mahasiswa, first jobber dengan budget terbatas, perilaku digital, responsif terhadap rekomendasi TikTok, berburu promo atau voucher e-commerce, sensitif harga. Psikografis, trend-centric, berburu solusi terjangkau, terbuka, mencoba brand baru, dipengaruhi dupe kultur. Motivasi utama, tampil merawat diri dengan biaya sangat ekonomis. Value for money. Oke, selanjutnya Scientific, digital persona, efficacy, driven profesional. Demografis milenial dan Gen Z dewasa untuk usia 22 hingga 32 tahun. Pekerjaan atau profesional, disposable income menengah ke atas. Perilaku digital, membaca ulasan foto before after, mencari social proof masif, percaya ulasan berbasis sains. Psikografis, efficacy, driven, krisis terhadap formulasi atau bahan aktif, mengutamakan hasil skin barrier. Motivasi utama, memperbaiki masalah kulit dengan kepastian hasil dan kredibilitas tinggi. Selanjutnya, aspek 2 yaitu analisis customer journey dan pain point, pemetaan perjalanan konsumen TikTok, Shopee. Awareness discovery, konsumen menemukan produk dari konten rekomendasi atau perbandingan di TikTok, algoritma mendorong konten dupe kultur dan compare review. Consideration, evaluation,
Konsumen berpindah ke Shopee untuk validasi rating, ulasan tertulis, dan ulasan foto pengguna lain. Selanjutnya, conversion purchase. Pembelian berdasarkan kalkulasi price versus social proof, keseimbangan antara harga dan bukti validasi komunitas. Selanjutnya, advocacy dan switching. Konsumen membagikan pengalaman di ulasan toko dan komentar TikTok, terjadi word of mouth digital dan potensi switching. Insight kunci 2 platform journey. Perjalanan konsumen skincare digital Indonesia bersifat cross-platform. TikTok berperan sebagai mesin kesadaran yang disukai komunitas, sementara Shopee berfungsi sebagai arena validasi akhir sebelum transaksi. Kedua platform saling melengkapi dan tidak dapat dioptimalkan secara terpisah. Titik krisis dan journey. Transition point, TikTok, Shopee. Momen kritis di mana konsumen beralih dari mode inspirasi ke mode evaluasi. Konten TikTok harus mencakup kuat untuk mendorong perpindahan ini. Decision point, social proof check, volume dan kualitas ulasan foto di Shopee menjadi penentu akhir konversi. Kesenjangan 2.400 versus 16 foto. Ulasan foto sangat dipengaruhi di titik ini. Rekomendasi solusi untuk pain point utama. Yang pertama yaitu pain point minim bukti visual untuk Glad to Glow. Solusi review berhadiah dan before after challenge. Program insentif ulasan terstruktur untuk mendongkrak user generated content UGC. Masih masif. Konsumen didorong mengunggah foto before after dengan reward berupa voucher atau produk gratis hingga mempercepat akumulasi social proof di Shopee. Kedua, ada pain point hambatan harga atau price barrier. Scientific, solusi varian mini atau trial size. Peluncuran produk yang lebih kecil dengan harga entry level untuk menurunkan resiko finansial pembelian baru. Strategi ini memungkinkan konsumen yang ragu mencoba produk premium tanpa komitmen penuh, meningkatkan konversi first time buyer. Ketiga, ada pain point choice overload. Solusi live shopping interaktif dan konten edukasi real result. Sesi live shopping di TikTok atau Shopee dengan format konsultasi langsung real time untuk membantu konsumen memilih produk yang tepat. Konten edukasi berbasis hasil yang mengurangi kebingungan dan mempercepat keputusan pembelian. Identifikasi pain, solusi diterapkan, hasil terstruktur. Selanjutnya, evaluasi aspek 3, kreativitas, strategi digital, dan tingkat realitis implementasi. Ada 4 pilar strategis digital yang diusulkan. Optimasi UGC, insentif, ulasan terstruktur untuk mendorong konten autentik dari pengguna nyata. Selanjutnya ada micro influencer marketing. Kolaborasi dengan kreator 10.000 hingga 100.000 follower untuk jangkauan niche yang lebih relevan dan biaya efisien.
Selanjutnya ada fleksibilitas ukuran produk. Untuk trial size, menurunkan hambatan harga dan memperluas basis konsumen baru. Selanjutnya ada social e-commerce. Shopee Live dan TikTok sebagai kanal konferensi interaktif dengan konsultasi real-time. Penilaian tingkat realitas, sangat realitas. Keempat pilar merupakan industri best practice dalam pemasaran e-commerce kecantikan Indonesia saat ini. Justifikasi per pilar. UGC insentif telah terbukti efektif di Shopee. Program review berhadiah adalah standar industri yang digunakan brand-brand besar. Selanjutnya, micro influencer. ROI lebih tinggi dibanding mega influencer untuk kategori skincare karena tingkat kepercayaan audiens yang lebih personal. Selanjutnya, trial size, strategi klasik FMCG yang telah berhasil diadaptasi ke e-commerce oleh berbagai brand kecantikan Asia. Social commerce. TikTok dan Shopee Live adalah kanal dan pertumbuhan tercepat di Indonesia untuk kategori beauty. Selanjutnya, evaluasi aspek 3 lanjutan, analisis risiko dan mitigasi. Risiko, spam, dan low quality review untuk G2G atau Glad to Glow. Dengan deskripsi risiko, insentif ulasan dapat memicu ulasan formalitas tanpa informasi rinci. Konsumen hanya menulis ulasan minimal untuk mendapatkan reward tanpa memberikan nilai informatif bagi calon pembeli lainnya. Strategi mitigasi, terapkan kurasi atau persyaratan foto berisi produk yang sedang digunakan sebagai syarat wajib mendapatkan insentif. Tambahkan minimum panjang ulasan dan checklist aspek yang harus diulas, tekstur, hasil kemasan, dan lainnya. Selanjutnya, risiko cannibalization risk scientific dengan deskripsi risiko peluncuran varian trial size beresiko menurunkan pembelian varian full size. Konsumen yang sudah loyal mungkin beralih ke ukuran lebih kecil dengan margin yang lebih rendah. Strategi mitigasinya, batasi varian trial khusus untuk akun baru atau pembelian pertama melalui mekanisme voucher eksklusif. First time buyer guna data CRM Shopee untuk memfilter eligibilitas pembelian trial size. Selanjutnya, resiko brand dilution risk. Kedua brand dengan deskripsi risiko, diskon, dan promosi berlebihan dapat menurunkan persepsi kualitas premium, terutama berbahaya bagi scientific yang membangun positioning berbasis efikasi dan kredibilitas sains. Dengan strategi mitigasi, mempertahankan narasi edukasi berbasis sains pada setiap kampanye promosi. Pastikan di setiap diskon dikomunikasikan dalam konteks aksesibilitas, bukan penurunan nilai produk. Berikut risiko dan tingkat keparahan maupun brand terdampak dan mitigasi. Untuk risiko spam review, tingkat keparahannya medium severity. Brand yang berdampak Glad2G dengan mitigasi foto recruitment. Selanjutnya, cannibalization medium
severity untuk scientific dengan first time buyer restriction, dengan brand duration, high severity, boot brand, dan science education narrative. Exclusive summary. Kesimpulan dalam analisis ini, segmentasi digital, presentasi video kuat secara komparatif produk, tetapi perlu diperdalam dengan digital persona konsumen yang mencakup dimensi demografis, psikografis, dan dorongan emosional secara eksplisit per brand. Customer journey. Brand berhasil menangkap alur ketertarikan antara TikTok dan Shopee, dua platform journey yang mencerminkan perilaku konsumen digital Indonesia secara akurat. Solusi dan strategi. Rekomendasi strategi analisis berbasis pada pembentukan social proof dan penurunan hambatan harga selaras dengan industri best practice e-commerce kecantikan Indonesia. Poin kekuatan analisis, identifikasi kesenjangan social proof dan konkret dan tekstur 2.400 versus 16 foto ulasan. Selanjutnya pemetaan dua platform journey TikTok dan Shopee yang relevan dengan konteks Indonesia. Terus solusi pain point yang spesifik, actionable, dan berbasis data perilaku konsumen. Selanjutnya analisis risiko dengan mitigasi yang terperinci dan implementable. Rekomendasi pengembangan selanjutnya, susun digital persona lengkap dengan data primer untuk validasi asumsi. Selanjutnya, lakukan A or B testing pada strategi UGC, insentif untuk mengukur efektivitas sebelum clap up. Selanjutnya, integrasikan analisis sentimen komentar TikTok untuk memperdalam pemahaman switching behavior. Selanjutnya, evaluasi ROI mikro influencer versus mega influencer secara kuantitatif untuk optimasi anggaran pemasaran.